Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fajar Panauni dengan NIM S1S1 22051 dari kelas B. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah jaringan komputer, di mana itu membahas mengenai materi subnetting. Langsung saja ke materinya. Oke, yang pertama itu di sini ada pengenalan mengenai saya, subnetting, nama, NIM, dan kelas. Oke, langsung saja ke materinya. Jadi ada yang pertama itu yang kita bahas itu adalah latar belakang dari adanya subnetting itu sendiri. Jadi misalnya ada sebuah masalah di mana itu apabila suatu organisasi memiliki IP address itu dengan network ID-nya itu 222.124.14.0 memerlukan lebih dari satu network ID. Nah, maka organisasi tersebut harus mengajukan permohonan ke Internet Assigned Number Authority atau IANA untuk mendapatkan IP address baru. Nah, jadi permasalahan saat ini itu adalah persiapan persediaan IP address yang sangat terbatas karena banyaknya perusahaan .com atau company yang membuat situs-situs di internet. Oke, jadi poin ketiga itu mengatasi permasalahan yang ada dan dari mengajukan IP address yang baru ke IANA. Dibuatlah suatu metode untuk memperbanyak network ID dari suatu network ID yang telah dimiliki sebelumnya. Nah, lalu poin keempat itu metode ini sering disebut dengan istilah subnetting. Nah, jadi subnetting itu membagi sebuah network menjadi banyak bagian. Nah, lalu kita lanjut saja, yaitu mengorbankan sebagian host ID untuk digunakan dalam membuat network ID tambahan. Poin selanjutnya, pada hakikatnya semua pertanyaan tentang subnetting akan berkisar di 4 masalah. Nah, jadi 4 masalah itu, yang pertama itu ada jumlah subnet, jumlah host per subnet, ada blok subnet, dan alamat host broadcast. Nah, poin selanjutnya itu penulisan IP address umumnya adalah dengan 192.168.1.2. Namun ada kalanya ditulis dengan 192.168.1.2/24. Nah, artinya bahwa IP address 192.168.1.2 dengan subnet mask 255.255.255.0. Nah, /24 itu diambil dari penghitungan bahwa 24 bit itu 24 bit subnet mask itu diselubung dengan binary 1. Nah, atau dengan kata lain, subnet masknya itu adalah ini dia bentuk binar dari subnet masknya. Jadi itu ditulis dengan angka 1 pada setiap titik atau oktatnya itu angka 1 sebanyak 8 kali. Nah, 11 111 111 Nah, lalu oktat selanjutnya 111 111 111 selanjutnya lagi 111 111 111 lalu oktat selanjutnya itu 0 sebanyak 8 kali 0 0 0 0 0 0 0 0 0. Nah, itu atau kita bentuk dalam bentuk angka itu disebut 255 255 255 0. Dan selanjutnya itu konsep ini yang disebut dengan CDR atau Classless Interdomain Routing yang diperkenalkan pertama kali pada tahun 1992 oleh IFT. Selanjutnya, subnet mask yang bisa digunakan untuk melakukan subnetting dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Nah, jadi ada beberapa jenis subnet mask ya. Ada 255, 128, 192, 224, 248, 252, 254, 255. Nah, lalu diulangi lagi. Setelah sampai 255 diulang lagi 128, 192, 224, 240, 244, 248, 252, 254, 255. Nah, diulang lagi. Lalu nilai CDR-nya itu bertambah ya, 9, 10, bertambah 1 setiap subnet max-nya sampai angka 30. Oke, kita lanjut. Nah, lalu ada contoh subnetting yang pertama itu. Jadi, misal
IP address-nya itu kelas C. Nah, untuk kelas C, lalu IP address-nya itu 22.124.14.0. Nah, max-nya itu atau nilai subnet maksimalnya itu 255.255.255.0. Lalu ada lagi tabelnya di sini. Nah, network ID, host ID. Nah, misal IP address network ID-nya itu 222.124.114. Host ID-nya itu 0. Untuk octet terakhir itu yang disebut dengan host ID, sementara 3 octet pertama itu disebut network ID. Lalu ada subnet max atau batas dari address-nya. Nah, network ID itu batasnya itu 255 berhost ID 0 juga. Nah, lalu poin selanjutnya itu disebut IP address dan subnet max-nya itu ditulis dalam bentuk angka biner. Nah, kalau angka binernya itu dua-dua itu angka binarnya itu 1101 11 11 10. Nah, 124 itu angka binarnya 11 11 10 Nah, lalu lagi 14 angka binarnya itu 00 00 11 lalu host ID 0. Nah, kita tahu saja kalau 0 itu berarti angka 0 sebanyak 8 kali. Lalu untuk 255 untuk subnet max-nya itu 255 itu ditulis pasti dengan angka 11 sebanyak 8 kali. Nah, 11 plus ID 00. Kita lanjut. Oke, jadi pembahasannya itu cara membuat subnet baru dari IP address yang sudah Anda miliki itu, yang kita miliki itu misalnya dengan cara mengorbankan 2 bit teratas dari host ID. Nah, untuk dipakai oleh network ID sebagai bagian subnet max baru. Nah, maka akan terlihat kombinasi IP address dalam bentuk angka binar berikut. Nah, ini yang tadi ya, yang 22 124 14 0. Nah, ini yang disebut 2 bit teratas dari host ID. Untuk bagian IP address itu 000, sementara untuk subnet max-nya itu 111. Oke, kita lanjut. Subnetting dengan menggunakan 2 bit subnet mask ini akan memberikan kombinasi 000, 01, 10 dan 11 seperti tampak pada tabel berikut. Nah, jadi sama kayak yang tabel sebelumnya itu 00, 11. Nah, batasnya itu 11, bagian bawahnya itu 00. Oke. Jadi untuk subnet 1 itu dia itu 000, lalu ada juga subnet 2 itu 01, subnet 3 itu 10, lalu subnet 4 itu 11, dan untuk subnet mask terbaru yang baru itu 11. Batasnya tetap 11. Oke, tabel selanjutnya itu ada penjelasan subnet 1 itu 01, subnet 2 itu 10, subnet max baru itu 11. Jadi ada 3 jenis. Nah, tapi sebenarnya sini ada yang paling awal itu 00. Lalu ada penjelasannya itu apabila kedua subnet baru tersebut ditulis dalam angka biasa. Nah, jadi subnet max itu subnet 1 itu 222.124.14. Nah, yang perbedaan jadi subnet 1 dan subnet 2 itu adalah host ID-nya 64, yang 164 dan 1128. Seperti yang kita lihat sini 01, 10. Ini yang 2 bit teratas ini yang membuat perubahan pada host ID. Nah, lalu ada juga subnet max baru 255, 255, 255, 192. Nah, inilah host ID-nya atau batasnya. Batas host ID. Lanjut, misalnya itu informasi mengenai hasil dari subnetting terhadap IP address. Jadi IP address-nya itu 222.124.140 dengan melakukan subnetting pada 2 bit host ID sebagai berikut. Misalnya subnet 1 itu network ID-nya 22.124.140.64. Nah, range IP address ini juga kita lihat juga tadi 122.124.141.8. Jadi network ID itu adalah IP address paling awal. Nah, sementara range IP address itu adalah di atas dari network ID sampai di bawah dari subnet max. Nah, range IP address. Nah,
di sini kita lihat 22, 124, 1465. Nah, ini 64 dan ini 65. Satu di atasnya ya. Lalu range-nya itu sampai 126, di mana 126 itu diambil dari broadcast IP address di bawahnya, tepat di bawah dari broadcast IP address. Sama seperti subnet yang kedua 128 dimulai dari 129 di bawah 190 atau dari 191. Nah, emasnya ini artinya batasnya 255 sama, batasnya itu mereka sama. Lalu ada contoh subnetting kedua. Nah, di mana IP address-nya itu kelas B. Nah, untuk IP address yang digunakan itu 150 130 000. Subnet mask-nya itu 255 Nah, untuk gambarnya itu di tabel IP address-nya itu pada network ID. Kita dapat lihat host ID-nya itu untuk kelas B itu diambil 2 oktet terakhirnya atau 8 bit terakhir ya. Diambil dari sini. 16 bit terakhir ya. Nah, di sini dan di sini. Jadi itu disebut host ID, sementara network ID-nya itu 16 bit awal juga. Lalu ada penjelasan selanjutnya itu IP address dan subname ini apabila dituliskan dalam bentuk angka biner maka akan tampak seperti tabel berikut. Seperti yang kita lihat di sini, 16 ada 8 bit. Di sini juga host ID-nya 8 bit, jadi totalnya adalah 16 bit akhir, dan network ID ada 8 bit juga. Jadi otomatis 16 bit awal juga. Jadi kayak itu IP address-nya itu tinggal dibagi dua saja. Nah, dari 2 oktet terakhir disebut host ID, 2 oktet awal itu disebut network ID. Untuk subname max-nya itu sama ya. Nah, 2 oktet terakhirnya itu pasti host ID. Nah, lalu awalnya itu pasti network ID, batasnya sama 255 juga. Oke, kita lanjut. Cara membuat subnet baru dari IP address yang sudah Anda miliki. Nah, yang kita miliki misalnya mengorbankan 2 bit teratas dari host ID untuk dipakai oleh network ID sebagai bagian max. Kayak untuk anunya itu sama seperti sebelumnya. Untuk paling bawah itu menggunakan 00 dan subnet mask itu pasti 11. Nah, lanjut di sini ada tabelnya. Subnet 1, subnet 2, 3 dan 4. Sama 00, 01, 10, 11. Nah, subnet mask pasti 11. Kita lanjut. Nah, ini penggambarannya sama seperti sebelumnya. 01, 10, 11. Ya, ada 00 di sini untuk batas paling bawah. Nah, ini untuk bentuk angkanya. Jadi kita lihat ini pada akhirnya juga host ID-nya itu pasti ada perubahan pada host ID. Nah, tapi bagian akhirnya itu biasa mesti tetap bernilai 0. Nah, 1, 150, 130, 64, 0. Nah, yang kedua itu 150, 130, 128, 0. Nah, max yang baru itu 255, 255, 192, 0. Oke, kita lanjut. Informasi mengenai hasil dari subnetting terhadap IP address 150, 130, 00 dan melakukan subnetting pada 2 bit host ID sebagai berikut. Nah, sama seperti penjelasan sebelumnya, subnet 1 dan subnet 2, di mana network ID itu diawali dari yang paling awal ya, atau yang pertama dari 64 128. Nah, range IP address pasti bertambah satu dari network ID. Nah, kita lihat 150 sama, 130 sama, 64 sama, 01 sama juga ini, 01. Jadi dia dimulai ya. Lalu untuk range terakhirnya itu 150, 130, 127 dan ini 191. Batasnya itu 254 karena 255 digunakan oleh broadcast IP address. Digunakan oleh broadcast IP address. Untuk subnet max-nya itu sampai 255 192. Untuk subnet max kedua juga sama. Oke, kita lanjut. Adapun alternatif untuk penyelesaian subnetting itu, untuk contoh kasus pertama tadi itu gunakan network ID 150, 130, 00, subnetnya itu 255, 255, 192, 0 yang kita gunakan pada perhitungan sebelumnya. Jadi langkah berikutnya itu adalah harus dilakukan yaitu dari oktet pertama IP address. Oktet pertama dari IP address itu 150, 130, 00 atau
atau W, nah, dapat kita ketahui bahwa IP address tersebut adalah kelas B karena IP address tersebut berada dalam range angka 128.191 dengan octet ketiga dari subnet mask atau host ID disambungkan dengan angka 192 atau 2 bit. Nah, dan ini dua dua octet terakhir ya. Baru langkah kedua itu pergunakanlah rumus 256 dikurang angka octet yang disambungkan. Jadi untuk kelas B itu angka yang disambungkan itu adalah 192 atau 2 bit. Nah, jadi dari 256 yang total dari angka octetnya itu dikurang 192, kita dapat 64. Jadi otomatis 2 bit dari host ID itu adalah 64. Nah, maka didapatkan kelompok subnet baru yang dapat digunakan adalah kelipatan angka 64 untuk jadi subnet subnet selanjutnya itu pasti adalah kelipatan dari subnet yang sebelumnya. Nah, jadi dari 64 itu dan di sini ada syaratnya itu tidak boleh melebihi angka 92. Jadi otomatis dari subnet yang sebelumnya 64 jika dikelipatkan menjadi 128 dan 128 itu berat 128 itu jika dilipatkan akan lebih dari 92 yakni 256. Jadi otomatis batasnya itu 128 ya, di bawah 192. Kita lanjut. Subnet baru yang dapat dipergunakan adalah 150, 130, dan 64. Nah, 64 ini untuk subnet pertama. Lalu untuk yang kedua itu 150, 130, 128. Nah, untuk subnet kedua. Sedangkan kelompok IP address yang dapat digunakan itu yang pertama itu network ID-nya itu 150, 130, 640. Nah, itu di subnet 1. Nah, IP address-nya itu 150, 130, 641 sampai 150, 130, 127, 254. Nah, ini dibawa dari subnet yang kedua. Jadi network ID subnet 1 itu batasnya itu harus dibawa dari subnet yang 2. Nah, 254 dari 255 ya. Dari 255 ya, batasnya 254. Nah, dari 128 batasnya 127. Nah, lalu ada juga IP at broadcast abroad. Nah, jadi dari 150, 130, 127, 255. Nah, jadi ini batasnya tadi dibatasi sampai 254 itu karena 255 itu otomatis dipegang oleh broadcast ID. Nah, dia itu adalah IP address terakhir. Nah, lalu ada juga batasnya itu subnet masknya itu 255, 255, 192. Nah, ini batasnya 192 yang tidak boleh dilewati. Lalu ada yang kedua itu network ID 150, 130, 128, 0. Ini subnet 2. Untuk IP address-nya itu 150, 130, 128, 1 sampai 150, 130, 191, 254. Nah, batasnya sesuai ya. Batas dari max-nya nanti. Nah, IP address broad-nya itu hanya itu 150, 190, 130, 191, 255. Nah, batasnya sama. 255 batasnya, 191 sama. Nah, dari batasnya 192 tidak boleh dilewati. Oke, kita lanjut. Nah, contoh kasus yang kedua. Nah, misalnya jika penggunaan network ID 192.168.00, nah, subnet max-nya itu 255, 255, 224. Nah, langkah yang harus dilakukan itu adalah dari oktet pertama IP address 192 itu, 168 itu dapat kita ketahui bahwa IP address-nya itu adalah kelas C yang kita lihat ini 255, 255, 255, 224. Nah, jadi kita sudah tahu bahwa dia itu kelas C ya. Jadi karena IP address tersebut berada dalam range angka 192, 223. Nah, ini 192, 223. Nah, jadi oktet keempat dari subnet masknya itu oktet keempat yang ini ya, yang 0 sama yang ini 224 itu. Nah, kita sebut host ID disambungkan dengan angka 224, 224 atau 3 bit. Lanjut. Nah, jadi rumusnya itu sama seperti sebelumnya. Jadi 256 atau total dari angka oktet itu disambungkan yang dikurangi dari angka yang disambungkan 224. Totalnya itu 32. Jadi 32 ya. Maka didapatkan kelompok subnet baru yang dapat digunakan adalah kelipatan dari angka 32. Jadi tinggal kita lipatkan saja untuk mendapatkan subnet selanjutnya dan tidak boleh melebihi angka 224 ya. 224 sebagai pembatas. Jadi 32 kita lipatkan kali 2, 64 kita lipatkan lagi
kelipatan dari 32 ya. Nah, jadi kita tambah 32 jadi 64, kelipatan keduanya, pada kelipatan ketiganya 96, keempatnya 128, dan yang kelima 160, dan yang terakhir adalah yang keenam 192, dan itu berada di 224 karena jika kita lipatkan lagi otomatis akan lebih 224. Kita lanjut. Nah, dengan demikian, maka subnet baru yang dapat dipergunakan itu adalah 192.168.032. Oke, ini host ID-nya. Jadi dia oktet terakhir ya, bukan di oktet ketiga atau 3 dan 4 sekaligus, tapi dari oktet keempat dulu. Nah, dari 198, 198, 64, 96, 128, dan 160 serta 192. Nah, sedangkan untuk kelompok IP address-nya yang dapat digunakan itu adalah sebagai berikut. Jadi subnet 1 itu 192, 168, 0, dan 32. Itu subnet 1. Lalu yang kedua, IP address. Kita mulai dari 33 di atas dari network ID. Nah, sampai 192, 168, sampai 62 atau tepat di bawah dari 64 ya, atau subnet yang selanjutnya ya, 64 network ID-nya. Nah, lalu kenapa tidak diambil 63? Karena 63 itu otomatis IP address yang terakhir itu atau 63 itu digunakan sebagai IP address broadcast. Nah, lalu ada juga subnetmasknya. Nah, subnetmask itu yang kita ambil dari studi kasusnya, yang dimana batasnya itu 255, 255, 255, 224. Nah, sama untuk subnet yang kedua. Tinggal kita ulang saja dari 64. Nah, untuk IP addressnya dari 65 sampai ke 94 karena 95-nya adalah broadcast. Nah, dan 96 itu adalah batas dari subnet yang ketiga. Nah, untuk subnet masknya sama 255, 255, 255, 224. Yang ketiga, subnet yang ketiga dari 96. Tadi kita lihat batasnya. Baru net IP address-nya dimulai dari 97 sampai 126. Nah, 127-nya kita gunakan sebagai IP address broadcast. Nah, untuk 128 itu adalah batas dari subnet yang keempat. Batas max itu sama. Lalu network ID-nya, nah yang keempat itu 128 dimulai dari 129 sampai 158 dan broadcast ID-nya itu 159. Nah, subnet max sama. Kita lanjut. Yang kelima, nah, network ID-nya 160 dimulai dari 161 sampai 190 dan broadcast ID-nya itu 191 atau nilai terakhir ya. Subnet sama. Untuk network ID dimulai dari 192. Oke, sesuaikan 192 setelah broadcast ID. Nah, dimulai dari 193 sampai 22. Nah, baru dibatasi oleh broadcastnya itu 223. Nah, subnet masknya itu 224, tepat berada di bawah subnet max ya, broadcast ID-nya tepat di bawah subnet max. Oke. Catatan penting yang harus dipahami itu yang pertama itu kita itu dapat menyambungkan 2 atau lebih bit-bit host ID untuk mendapatkan network ID yang baru selama masih tersedia bit host ID yang dapat Anda selubungkan. Jadi selama tidak sampai dari subnet max-nya ya. Lalu seperti yang kita ingat tadi rumusnya itu dari 256 ya, batas maksimal 256 dikurang dari batas dari subnet max-nya yakni misal 224 kayak tadi atau 192, tinggal kita kurang saja dari 256 dikurang dari subnet max-nya tadi. Nah, apabila poin kedua itu apabila semakin sedikit bit host ID yang Anda selubungkan, yang kita selubungkan, maka akan didapatkan jumlah network ID yang sedikit atau semakin kecil pula. Dan sebaliknya, apabila semakin banyak bit host ID yang Anda selubungkan, maka akan didapatkan jumlah network ID yang semakin banyak. Nah, jadi kelas C itu menggunakan oktet terakhir ya. Jadi host ID-nya itu ada 8 bit ya. Untuk yang diselubungkan itu 2 bit teratas. Nah, jadi kalau kelas B itu otomatis akan lebih banyak ya karena host ID-nya itu dimulai dari 2 oktet terakhir atau 16 bit dan 2 bit teratas yang diselubungkan tiap-tiapan. Nah, lalu ada juga penyelesaian subnetting. Yang pertama itu block subnet. Jadi untuk rumusnya itu kita gunakan adalah rumus 256 dikurang dengan angka oktet yang diselubungkan atau dari subnet max-nya. Misalnya itu subnet max-nya itu 224 ya. Ini sudah kelihatannya ini kelas C ya, karena yang terakhir itu 0.
Bentar sekali ini untuk host ID. Nah, 224 ya kita tinggal kurangkan. 256 dikurang 24, 224. Nah, 256 dikurang 224 hasilnya 32. Nah, jadi subnet berikutnya itu adalah kita tinggal lipatkan dari 3, 32, 64, lalu 64 ditambah 32, 96, 96 ditambah 32, 128, 128 ditambah 32, 160, dan 160 ditambah 32 sama dengan 192. Jadi subnet lengkapnya itu adalah 32, 64, 96, 128, 160, dan 192 yang berada tepat di bawah 224 dan tidak bisa dilipatkan lagi dengan 32 karena jika kelipatannya ditambah maka otomatis melebihi dari subnet max-nya. Lalu yang poin kedua, menghitung banyaknya jumlah network ID atau subnet itu menggunakan rumus yang biasa kita gunakan itu yakni 2 pangkat n dikurang 2, di mana n itu adalah banyaknya binary 1 pada objek terakhir subnet max. Nah, terakhir pada subnet max ya. Ini banyaknya binary pada objek terakhir ya, yang ini. Nah, dua oktet terakhir untuk kelas B. Ya, kelas B itu otomatis ID-nya itu 2 di 2 oktet dan 3 oktet terakhir untuk kelas A. Nah, kalau untuk kelas C itu otomatis cuma 1 oktet dan kelas B itu 2 oktet dan untuk kelas A itu 3 oktet sekaligus ya untuk host ID-nya. Nah, poin ketiga, menghitung banyaknya jumlah host per network ID atau subnet itu rumusnya sama 2n kurang 2, tapi di mana n-nya itu nilainya itu beda ya. Nah, n-nya itu adalah banyaknya binary 0 pada oktet terakhir subnet. Nah, jadi ini dia 0 ya. Kalau binary lain itu menggunakan 2n itu untuk jumlah network yang dihitung. Kalau jumlah host dia itu 0 ya. Oke. Saya rasa itu saja penjelasan materi dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.